Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas materi, yaitu materi ikatan kimia. Untuk belajar tentang ikatan kimia, kalian harus terlebih dahulu menguasai konfigurasi elektron dan cara menentukan elektron valensi. Ya, karena pada materi ikatan kimia ini masih ada hubungannya dengan elektron valensi. Ya, kita mulai belajar dari mulai terbentuknya ikatan kimia. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan konfigurasi elektron stabil. Jadi unsur-unsur yang ada di alam ini mereka kurang stabil atau belum stabil jika pada keadaan tunggal atau tidak berikatan dengan atom atau unsur yang lain. Ya. Maka dari itu atom-atom tersebut ingin stabil dengan cara mengikuti konfigurasi elektron dari gas mulia. Makanya gas mulia ini dinamakan konfigurasi elektron stabil. Menurut teori yang sudah lazim diketahui bahwa suatu unsur dikatakan stabil saat elektron valensinya berjumlah 2 yang dikenal di kemudian hari dengan kaidah duplet, atau elektron valensinya berjumlah 8 atau kaidah oktet. Nah, kemudian kita simak ya, yang memiliki jumlah elektron valensi berjumlah 2 dan 8 itu kalau dalam tabel periodik unsur yang baru saja kita pelajari di materi sebelumnya, itu ada di golongan 8A atau golongannya gas mulia. Kalian bisa lihat di tabel ini ya. Di sini ada helium, neon, argon sampai ke bawah. Nah, dari helium kita melihat bahwasanya helium itu jumlah nomor atomnya adalah 2. Oleh karena itu elektron valensinya juga berjumlah 2 ya. Kalau kita konfigurasi elektron menggunakan konfigurasi Bohr ya maka 2. Kalau menggunakan subkulit maka 1s2 dan elektron valensinya berjumlah 2. Nah, kemudian kalau neon ya, itu konfigurasi elektronnya 2 dan 8. 2 di kulit K, 8 di kulit L. Kita lihat kulit terakhir jumlah elektronnya adalah 8, maka elektron valensinya 8. Dan argon juga sama, 288. Jumlah elektron valensi terakhirnya adalah 8 di kulit terakhir. Nah, itu adalah elektron valensi dari gas mulia yang kemudian hari menjadi patokan untuk unsur-unsur mencapai kestabilan ya dengan kaidah dupletnya atau kaidah oktet. Dan golongan yang lain ya selain golongan 8A ini akan mengikuti pola elektron valensi dari 8A dengan cara saling berikatan yang kemudian akan dikenal dengan ikatan kimia. Oke, kita simak dulu. Di sini ada tabel ya. Nah, ini adalah unsurnya helium ya, konfigurasi elektronnya 2 ya. Kalau kita mau konfigurasi elektron menggunakan subkulit ya berarti
ya. Benar. 1 S2 ya, jumlah elektron valensinya adalah 2 ini. Nah, elektron valensinya 2, cara menggambarnya. Nah, ini adalah inti atom ya. Kemudian ini ada elektron mengelilingi dengan jumlah 2 elektron ya, karena cuma punya 1 kulit. Nah, kalau neon ya 2 dan 8 berarti kulitnya ada 2. Kalau kita konfigurasikan menggunakan subkulit kan 1S2, 2S2 ya, 2P6. Nah, ini adalah elektron valensinya. Ya, 2 ditambah 6 ini jumlahnya adalah 8. Nah, maka cara menulisnya bagaimana? Cara menulisnya adalah kita tulis inti, gambarkan intinya. Ya, kemudian kita kasih kulit pertama berjumlah 2 elektron. Ya, kemudian ya, kulit kedua berjumlah berapa ini? Ya, kulit kedua jumlah elektronnya ada 8. Ya, kita kasih 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk nomor 3 argon ya, silakan kalian coba isi sendiri ya. Ketika ada AR ya, AR nomor atomnya adalah 18. Silakan isi yang bagian ini. Konfigurasinya bagaimana, kemudian jumlah elektron valensinya berapa, dan gambarnya seperti apa. Begitu juga dengan kripton ini. Nomor atomnya 36, ya silakan diisi konfigurasi elektronnya bagaimana, kemudian jumlah elektron valensinya berapa, dan cara menggambarnya bagaimana. Sampai bawah ini ada xenon ya, xenon nomor atomnya 54. Kemudian ini ada elektron valensinya berapa, kemudian digambarkan seperti apa. Dan terakhir radon ya 86. Silakan ditulis sendiri, belajar sendiri. Nah, oke, saya tunjukkan yang awal ini. Nah, oke, jadi nanti polanya unsur-unsur ini ya, selain golongan 8A akan mengikuti pola 8A, memiliki elektron valensi sebanyak 8. Oke. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Next. Nah, oke. Yang kedua kita belajar tentang peran elektron dalam ikatan kimia ya. Oke. Cara unsur mencapai kestabilan itu melalui 2 macam. Yang pertama adalah senyawa ion ya, pembentukan senyawanya bisa melalui senyawa kovalen ya. Kalau senyawa ion ya, atau ikatan ion, kalau nama ikatannya, kalau nama senyawanya senyawa ion, itu prinsipnya adalah perpindahan elektron atau serah terima elektron. Jadi pada ionik ini polanya adalah ada unsur yang menyerahkan atau mentransfer elektron, ada unsur yang menerima elektron. Nah, unsur yang satu melepaskan elektron membentuk ion positif ya. Kenapa membentuk ion positif? Kita ingat bahwa elektron itu suatu partikel di mana dia bermuatan negatif. Nah, kalau ada atom yang kehilangan elektron, maka otomatis dia kehilangan muatan negatif ya, sehingga menjadi positif. Nah, sebaliknya unsur yang menerima elektron, maka posisinya dia menjadi
negatif ya, atau ion negatif. Nama lainnya adalah anion. Kalau ion positif namanya kation. Nah, karena menerima elektron maka dia ketambahan elektron dan menjadi negatif. Kemudian membentuk ikatan ion. Nah, kemudian untuk senyawa kovalen ya, kalau senyawa kovalen ini, kalau ion tadi ada yang menyerahkan elektron dan ada yang menerima. Kalau kovalen itu sama-sama kekurangan ya, sama-sama kekurangan elektron. Karena sama-sama kekurangan elektron, maka unsur-unsur itu saling melengkapi dengan cara dia menyumbangkan masing-masing elektronnya, kemudian elektron yang disumbangkan itu kemudian dipakai secara bersama-sama. Itu adalah prinsip dasar dari senyawa kovalen. Ya, jadi dua unsur atau lebih menggunakan pasangan elektron secara bersama, kemudian membentuk ikatan kovalen. Ya, sebelum lanjut dulu ke lambang Lewis. Nah, apa yang dinamakan lambang Lewis? Lambang Lewis itu adalah lambang yang menyatakan jumlah elektron valensi. Ya, jadi untuk menuliskan lambang Lewis itu dituliskan lambang unsurnya, kemudian dikelilingi oleh titik, yang titik tersebut menunjukkan jumlah dari elektron valensi. Jumlah elektron valensi suatu unsur sesuai dengan golongan unsur tersebut ya. Oke, kalau golongan 1A ya berarti jumlah elektron valensinya pasti ada 1. 2A ada 2. Nah, cara menuliskannya bagaimana? Kalau 1A ya lambang unsurnya misalkan hidrogen ya, H, kemudian diberikan titik ya, H terus titik. Kalau golongan 2A ya Be terus titik 2. Dan golongan 3A titiknya 3 dan seterusnya. Ya, itu adalah cara menuliskan lambang Lewis. Jadi lambang unsur disertai titik yang menunjukkan jumlah elektron valensi. Baik, kita berlatih terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Unsur yang belum stabil cenderung menjadikan konfigurasi elektronnya sama seperti gas mulia terdekat. Ini lengkapilah tabel berikut. Contohnya 3Li. Ya. Li itu susunan elektronnya 21. Ya, konfigurasinya 21. Kalau menggunakan bor, kalau biasa ya, kalau ada subunitnya berarti 1 S2 2 S1. Nah, ini jumlah elektron valensinya adalah 1. Nah, jumlah elektron valensi 1. Oke. Si Li ini ingin mencapai kestabilan seperti gas mulia. Nah, kita lihat di sini Li itu jumlah atau nomor atomnya adalah 3. Nah, nomor atom 3 itu gas mulia terdekat adalah 2. Ya. Gas mulia terdekat adalah helium dengan nomor atom 2. Maka si Li itu untuk menjadi helium atau biar nomor atomnya sama dengan helium, otomatis dia harus melepas 1 elektron. Ya, berarti di sini dia melepas. Ya. Berarti jawabannya melepas 1 elektronnya untuk biar stabil. Nah, konfigurasi elektron yang baru adalah 2, atau kalau dituliskan dalam konfigurasi subkulit 1s2. Nah, lambang ionnya bagaimana? Nah, Li ini dia tadi kehilangan atau pertambah elektron. Ya. Li ini dia untuk menjadi 2, maka dia melepas elektron. Otomatis Li ini jadi
ion positif. Kenapa ion positif? Karena dia kehilangan elektron. Nah, maka lambang ionnya seperti apa? Berarti tulis Li+. Nah, plus di sini itu adalah melambangkan bahwa dia elektronnya hilang 1. Ya, kalau hilang 2 ya berarti +2. Itu adalah contoh. Contoh yang lain, ya misalkan ini 15P wis. Ya, kita isi 1S2, 2S2, 2P6, ya 3S2, cukupnya 3P berapa? 3 ya. Nah, ini adalah jumlah elektron valensinya ada 5. Ya, 3S2, 3P3. Nah, oke. Jumlah elektron valensi 5. Nah, kalau 5 itu lebih dekat menuju 8 atau lebih dekat ke 2. Kalau ke 8 dia berarti harus tambah 3 lagi. Ya, kalau misalkan kedua hilang 3 lagi. Nah, oke. Untuk kasus yang seperti ini, ya, untuk nomor jumlah elektron valensinya 5, nah, maka dia akan lebih mudah, ya, lebih mudah jika dia menerima elektron. Ya. Jadi dia akan menerima elektron, menerima elektron. Kalau kedua kan lebih susah. Nah, karena itu dia cenderungnya adalah menerima elektron. Berapa elektron yang diterima? Untuk menjadi 8 otomatis harus menerima elektron sejumlah 3 elektron. Sehingga konfigurasi elektron barunya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 lengkap ya. 3P6. Nah, maka di sini P itu dia akan bermuatan negatif. P3-. Nah, untuk Na ini nomor atomnya 11, K, Mg, Ca, ya, dan kemudian ada S, di sini ada F. Ya, silahkan kalian untuk pembelajaran diisi sendiri. Ya, Na nomor atomnya 11, K 19, Mg nomor atomnya 12, Ca 20, F 9, S 12. Oke. Nah, itu terkait tadi cara mencapai kestabilan, ya. Unsur yang belum mencapai konfigurasi elektron seperti layaknya gas mulia, maka dia akan mencapai kestabilan dengan cara bisa melepas elektron, bisa menerima elektron. Ya, Li itu adalah contoh melepas elektron, karena itu jadi ion positif, sedangkan P itu contoh dia menjadi ion negatif atau anion. Nah, berarti ini adalah ini kation, ya. Ini anion. Ya, sedangkan yang ini adalah kation. Oke. Baik. Berikutnya. Nah, lambang atom yang dilengkapi dengan elektron valensinya disebut lambang Lewis. Nah, ini tadi yang materi tentang lambang Lewis, ya.
Jadi lambang Lewis itu adalah lambang yang menyatakan jumlah elektron valensi, di mana dituliskan juga lambang unsurnya. Contoh adalah Be. Be nomor atomnya 4. Nah, konfigurasinya 22 ya. Kalau menggunakan konfigurasi elektron dari konfigurasinya Niels Bohr. Kalau menggunakan subkulit ya 1s2, 2s2. Nah, berarti jumlah elektron valensinya ini nih, kulit terluarnya adalah 2s2, jumlah elektron valensinya 2. Nah, cara menuliskannya bagaimana? Otomatis Be terus kemudian dikelilingi titik 2. Contoh lagi karbon. Nah, kalau karbon berarti konfigurasi elektronnya ini jumlah elektronnya ada 6, berarti 1s2, 2s2, 2p2. Nah, ini jumlah elektron valensinya 2s2, 2p2, berarti ada 4. Nah, oleh karena itu bagaimana titiknya? Berarti ada 4 C. Nah, titik, 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 titik. Nah, untuk nitrogen N ya, NO dan Cl silakan kalian kerjakan sendiri untuk belajar. Kita kembali ke PowerPoint. Nama Lewis sudah, terbentuknya sudah ya. Jadi kita langsung ke macam-macam ikatan kimia. Oke. Ikatan kimia itu ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, ada ikatan logam ya. Nanti ada. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah ikatan ion. Ikatan ion nama lainnya adalah ikatan elektrovalen. Ikatan elektrovalen terbentuk karena adanya serah terima elektron. Jadi konsep dasar dari ikatan ion itu ada yang menyerahkan elektron, ada yang menerima elektron. Terbentuk dari unsur logam dengan unsur non-logam. Jadi penyusun dasar dari senyawa yang mempunyai ikatan ion adalah dari unsur logam dan unsur non-logam. Ingat ya, kalau ion unsur logam dan unsur non-logam. Contohnya adalah NaCl, natrium klorida. Ya, Na-nya itu adalah unsur logam, ya, golongan 1A ini. Cl-nya adalah non-logam, golongan 7A. Nah, ini ada animasi. Ya, Na. Nah, ini Na. Ya, kalau baik untuk ilustrasinya nanti ya di kita akan ilustrasikan secara tertulis di Word nanti. Nah, kalau di PPT ini kalian bisa lihat di sini Na itu dia nomor atomnya 11 ya Na. Berarti kalau kita menggunakan konfigurasi elektron Bohr ya, kalau 11 berarti 2, 8, 1 ya. Jadi ada 1 elektron valensi. Nah, oke. 281. Nah, untuk mencapai kestabilan ya, si Na ini dia daripada harus menangkap 7 elektron ya, akan lebih mudah jika dia membuang 1 elektron. Jadi di elektron valensinya itu ada 1 ya, kalau dibuang nanti konfigurasi barunya adalah 28 ya, jadi elektron valensinya jadinya 8. Nah, itu akan memenuhi kaidah oktet. Yang 1 elektron ditransferkan ke
yang membutuhkan. Dalam hal ini F ya. F itu nomor atomnya 9. Jadi kalau kita konfigurasikan menggunakan konfigurasi dari Bohr, ya maka nomor konfigurasinya adalah 2 dan 7. Nah, artinya dia memiliki elektron valensi 7. Karena 7 berarti untuk mencapai 8 dia butuh 1 elektron. 281. Nah, 1 elektronnya ditransferkan sini. Nah, sehingga Na-nya menjadi kation, ion yang bermuatan positif, dan F-nya menjadi anion, ion yang bermuatan negatif. Itu adalah ikatan ion. Ya, oke, saya contohkan ya. Ya, sebelum ke ikatan kovalen ya, kita contohkan ke ion dulu. Oke. Ya, ini adalah ikatan ion atau elektrovalen. Ya, bisa dilihat di sini. Oke. Ya. Merupakan ikatan yang terjadi antar unsur yang mudah melepas elektron atau unsur logam. Jadi unsur logam itu dia akan mudah melepas elektron dengan unsur yang mudah menerima elektron atau unsur non logam. Nah, jadi ikatannya itu dari unsur logam dan unsur non logam. Terjadi melalui serah terima elektron sehingga terjadi gaya tarik menarik antara ion-ion yang berbeda muatan atau gaya elektrostatik. Ya, karena ini nanti ada serah terima elektron, satunya menyerahkan jadi positif, satunya menerima jadi negatif. Nah, gaya tarik positif dan negatif itu namanya adalah gaya elektrostatis. Ya, gaya tarik antara ion-ion yang berbeda muatan. Nah, contohnya adalah NaCl. Ya, ini NaCl. Ada K2O. K2O ya, berarti kalau kita ionisasikan ya itu 2K plus dan O2 min. Nah, ya, kita tahu bahwa K itu nomor atomnya 19 ya. K nomor atomnya 19. Ya, maka konfigurasi menggunakan subkulit 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1 ya. Jadi cuma elektron valensnya 1. Dengan O nomor atomnya 8 ya. Masih O 8. 1S2, 2S2, 2P 4. Nah, berarti jumlah elektron valensinya ada 6 ya. Nah, 6 untuk mencapai 8 itu kurang 2 elektron ya. Nah, sedangkan K ini dia kelebihan 1 elektron ya. Kalau ini kita hapus 4S1 maka dia elektron valensinya jadi 8. 2 tambah 6 ini 3S2, 3P6. Nah, karena K hanya bisa menyumbangkan 1 elektron, maka dibutuhkan 2K. 2K untuk memenuhi ini. Jadi kan O-nya tadi kurang 2 elektron. Sedangkan K kalau cuma 1 atom, maka dia hanya bisa menyumbang 1 elektron. Oleh karena itu K-nya ada 2. Jadinya 2K plus O2 min-nya. Itu kalau kita tuliskan. CaO. Nah, kalau Ca ini kasusnya beda. MgS juga bisa. Ya, kalau MgS itu Mg-nya golongan 2, S-nya golongan 6. Nah, yang satunya melepas 2 elektron, yang S-nya menerima 2 elektron. Jadi imbang, makanya MgS jadinya bukan Mg2S. CaO juga sama, CaO. Ca itu nomor atomnya adalah nomor jumlah elektron valensinya ya. Jumlah elektron valensinya adalah 2. Sedangkan O tadi elektron valensinya 6. Nah, satunya nyumbang 2, satunya menerima 2. Butuh 2 lagi. Nah, jadinya pas CA-nya 1, O-nya 1.
Kalau kasusnya K2O, kenapa K-nya 2? Karena K golongan 1A hanya bisa menyumbangkan 1 elektron. Oke. Untuk proses lebih detail, ya ini proses pembentukan ikatan ion. Ya, ini ada prosesnya. Nah, misalkan 11 Na dengan 17 Cl. Ya, agar stabil, atom Na melepas 1 elektron sehingga bermuatan plus 1 menjadi Na+. Sedangkan atom Cl akan menangkap 1 elektron sehingga bermuatan min 1 menjadi Cl-. Ya, kita tahu ini Na itu konfigurasinya 281 ya, ini kalau pakai bor. Ya, kalau dituliskan biasa ya 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, ini elektron valensinya ada 1. Nah, makanya Na ini akan cenderung melepas 1 elektron ya, karena di 2S2 S2 2P6 ini nanti dia kalau ditotalkan jadi 8. Ya. Nah, 8 sudah mengikuti konfigurasi elektron gas mulia. Nah, ini S1 dibuang. Makanya ini 11 Na plus karena kehilangan 1 elektron, 1 elektron. Nah, jadi cara menuliskannya gini, 11 Na dan dia menjadi Na plus dengan cara kehilangan 1 elektron. Nah, sedangkan Cl, ya, Cl dia menerima 1 elektron dari Na. Nah, karena menerima elektron si Cl jadi minus, ya, Cl min. Ya, kenapa Cl menerima butuh 1 elektron? Kita lihat konfigurasinya, 17 Cl, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Ya. Ini. Jadi jumlah elektron valensinya ada, jumlah elektron valensi Fi ya, ini ada 7. Nah, sehingga nanti ini 7 itu menjadi 8 ya, itu menjadi 8. Dia kurang 1 kan, kurang 1 elektron. Nah, makanya seperti ini. Jadi dia menerima elektron. Ya, kita konfigurasikan di sini. Ini konfigurasinya ya. Berarti ini diisi dengan, kalau kita menggunakan bor ya 2, 8, ada 10. Sisanya berapa? 7. 2, 8, 7. Nah, sehingga gabungan Na plus dan Cl min membentuk senyawa NaCl. Ya. Plus min jadi netral. Oke, nah ini adalah skema proses serah terima elektron ya. Di sini ada nih 11 Na dan 17 Cl. Ya, kalau digambarkan ya kalian sudah belajar tadi cara menggambarnya. Ya, kalau Na di sini dia memiliki 3 kulit ya, 2, 8, 1. Ya, maka di sini ada 3 kulit, 1, 2, 3. Nah, kulit terakhir ini kulit valensinya ada 1 elektron. Dia ditransferkan atau diserahkan ke Cl. Cl juga mempunyai 3 kulit, 2, 8, 7 ya. Nah, ini prosesnya diserahkan. Nah, karena sudah diserahkan, Na-nya jadi punya 2 kulit, ya, 2 dan 8. Nah, tetapi karena dia menyerahkan elektron, maka dia menjadi ion positif. Ya, karena dia kekurangan elektron, elektronnya diserahkan ke Cl. Nah, di sini. Oke. Kemudian Cl-nya tetap kulitnya 3, tapi ketambahan 1 elektron. Jadi 288. Ini jadi konfigurasi barunya 28, ini 288. Nah, semuanya memenuhi kaidah oktet. Ya. Nah, kalau pakai menggunakan rumus Lewis atau lambang Lewis seperti ini bawah ini. Na titik 1 karena dia tadi elektron valensinya 1. Cl ada 7. Nah, sehingga Na yang satu diserahkan jadi Na nggak ada valensinya jadi 8 ya. Tapi nulisnya seperti ini, Na plus, nah Cl-nya ketambahan 1 elektron. Itu cara menuliskan rumus Lewisnya.
Jadi prosesnya dari awal ini tadi. Na kelebihan 1 elektron, karena kalau konfigurasi 281 ya, ini lebih ini. Kalau dibuang ini kan nanti Na-nya jadi stabil mengikuti konfigurasi elektron dari gas mulia 8 ini. Nah, satunya dibuang, diserahkan ke Cl, karena Cl membutuhkan 1 elektron untuk menjadi 8. Karena Na menyerahkan elektron, maka dia jadi kation atau ion bermuatan positif, sedangkan Cl anion, ionnya bermuatan negatif. Na plus plus Cl min gabungannya jadi senyawa NaCl. Sudah stabil ya. NaCl sudah stabil semua. Oke ya. Untuk Mg silakan kalian kerjakan sesuai runutan yang di atas ya. Jadi Mg nanti kalian tulis dulu. Ini konfigurasinya berapa nih? 28 berapa? Nah, setelah itu Mg ini kira-kira plus atau min. Ya, kalau plusnya berapa, minnya berapa. Kalau plusnya 3 ya tulis Mg 3 plus. Di sini 3 elektron. Tapi kalau plus 1 ya plus Mg plus, di sini 1 elektron. Sama kayak di atas ya. Nah, ini berarti Mg ini adalah dia posisinya logam. Kalau logam berarti dia menyerahkan elektron. Kalau dia posisinya non logam. Dia yang kekurangan elektron dan akan mendapatkan elektron dari Mg. Itu sudah saya kasih clue-nya, silahkan dikerjakan. Skema prosesnya juga sama tadi seperti contoh yang di atas. Rumus Lewisnya seperti apa? Nah, poin C ini ada Ca dan Cl. Nah, Ca konfigurasinya bagaimana? 28 berapa? Silahkan, atau menggunakan 1s2 ya boleh, terserah. Nah, Ca dia termasuk kation atau anion. Kalau kation berarti otomatis dia logam ya. Kemudian ditulis ya. Nah, Cl-nya tadi kita sudah tahu bahwa Cl itu adalah non logam, berarti Ca-nya otomatis logam. Jadi sudah saya kasih clue-nya ya. Sama prosesnya seperti apa, terus kemudian skemanya seperti apa, rumus Lewisnya bagaimana. Ya, berikutnya kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Ya. Oke. Kita lihat dulu di PPT ya. Oke. Ikatan kovalen. Oke. Kalau pada ikatan kovalen ya, terbentuk prinsipnya adalah penggunaan bersama pasangan elektron yang saya bilang tadi. Ada dua unsur, keduanya sama-sama kekurangan elektron ya. Kalau kekurangan elektron berarti nggak ada yang bisa menyerahkan dong. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Maka keduanya menyumbangkan masing-masing elektronnya atau salah satunya menyumbangkan, kemudian dipakai secara bersama biar elektron valensinya itu memenuhi kaidah duplet atau oktet. Nah, jika pada ikatan ion itu penyusunnya adalah unsur logam dan non logam, tapi pada ikatan kovalen ini penyusunnya adalah non logam semua. Contohnya adalah H2, Cl2, Br2, O2. Nah, semuanya adalah penyusunnya adalah sama-sama non logam, sama-sama yang di posisi kekurangan elektron. Agar bisa mencapai kaidah oktet atau duplet, maka keduanya saling menyumbangkan elektron kemudian dipakai secara bersama-sama. Oke, baik, kita ke wordnya langsung saja biar lebih jelas. Oke, nah
Ikatan kovalen ya, ini merupakan ikatan yang terjadi antara unsur-unsur yang kekurangannya elektron untuk stabil, unsur yang kekurangan elektron. Nah, untuk stabil atau mudah agar lebih mudah, maka keduanya saling menyumbangkan elektronnya. Terjadi melalui pemakaian bersama pesan elektron. Sudah saya jelaskan tadi. Ikatan kovalen dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal berikut. Nah, ya. Jadi kovalen bisa dikelompokkan dalam kelompok berikut. Yang pertama berdasarkan jumlah pasangan elektron. Ya. Kalau berdasarkan jumlah pasangan elektron yang dipakai secara bersama, ya, itu ada kovalen tunggal, ada kovalen rangkap 2, ada kovalen rangkap 3. Ya, tunggal itu artinya sama-sama atau yang digunakan untuk berikatan itu adalah masing-masing menyerahkan satu elektron. Itu kovalen tunggal. Contohnya H dengan Cl ya. H nomor atomnya 1, Cl nomor atomnya 17. Ya, ini ke 1 elektron valensnya, nah ini 2, 8, 7. Nah, berarti ini elektron valensnya adalah 7. Ini kurang 1 elektron. Ini juga untuk mencapai oktet, duplet, ya, 2 elektron, berarti butuh 1 elektron juga. Nah, caranya adalah, nah ini saya gambar karakteristik Lewisnya ya, ini Lewis. Kemudian Cl itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, titik Lewis itu sebenarnya bentuknya titik ya. Kalau ini saya menggunakan tanda silang itu untuk membedakan bahwa ini adalah elektron punya Cl, sedangkan ini adalah punya H. Nah, si H biar jadi 2, maka dia menyumbangkan 1 elektron untuk dipakai secara bersama. Cl untuk menjadi 8 menyumbangkan 1 elektron juga untuk dipakai secara bersama. Nah, nanti ini seperti ini. Jadi elektronnya ini adalah milik H dan juga milik si Cl. Jadi nggak cuma punya H, juga punya Cl. Sehingga H-nya berjumlah 2, sedangkan Cl-nya berjumlah ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, maka H-nya itu dia memenuhi kaidah duplet, sedangkan Cl-nya di sini dia memenuhi kaidah oktet. Ya, itu tunggal. Kenapa tunggal? Ya karena yang digunakan untuk berikatan ini tunggal, satunya 51, satunya 51. Ya, tunggal. Ini elektron ikatannya. Nah, yang kedua kovalen rangkap 2. Nah, kalau kovalen rangkap 2 ya, ini berarti yang digunakan untuk berikatan adalah totalnya ya, yang digunakan untuk berikatan ada 4 elektron, masing-masing menyumbang 2 elektron. Ya. Contoh nih, O2 ya, O2. O nomor atomnya 6. O6. Berarti ada 2 ya, namanya juga O2. 2, 6. Mohon maaf, ini nomor atomnya ada 8. Elektron valensinya 26, ini 2 juga 6. Nah, berarti sama-sama kekurangan 2 elektron. Untuk menyikapinya, saya gambarkan nih dalam bentuk Lewis. 1, 2, yang 1 berjumlah 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yang satunya lagi juga 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini hapus dulu.
Ya, 1, 2, sini aja 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang di tengah ini adalah namanya elektron ikatan yang digunakan. Ya, jadi O yang satunya nyumbang 2, O yang satunya lagi nyumbang 2. Ya, karena sama-sama kekurangan 2 elektron. Nah, sehingga nanti jumlah O yang sebelah sini memiliki 8 elektron. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Oke. Kemudian O yang satunya lagi juga memiliki 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini posisinya dia dipakai secara bersama-sama. Jadi milik O yang satunya juga milik O yang satunya lagi. Nah, itu adalah rangkap 2. Ya. Oke, kalau yang tunggal gambarnya, ya kalau digambarkan ke dalam bentuk struktur, ini HCl. Nah, garis di sini menyatakan ini elektron punya H dan Cl, jadi 1. Makanya kovalen tunggal. Kalau rangkap 2, O2 ya berarti rangkapnya 2. Karena ini satu garis ini berisi 2 elektron. Ini 2 garis totalnya 4 elektron. Nah, kemudian ada kovalen rangkap 3. Kovalen rangkap 3 ini otomatis yang digunakan untuk berikatan totalnya ada 6 elektron. Ya, 3 elektron dari atom yang satu, 3 elektron dari atom yang lain. Contohnya adalah N2. Ya, silakan untuk N2 kalian cari sendiri. Kenapa N2? Ya, ini jadi pertanyaan. Kenapa N2 itu dia memiliki kovalen rangkap 3? Ya, kalau digambarkan N. Ya, dari penjelasan kovalen tunggal dan rangkap 2 harusnya kalian juga bisa menjawab persoalan kovalen rangkap 3 ini. Berikutnya, ya, berdasarkan asalnya pasangan elektron yang dipakai bersama itu yang pertama ada kovalen biasa. Ya, terjadi jika pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari kedua atom yang berikatan. Nah, kalau sama-sama menyumbang elektron, maka itu dinamakan kovalen biasa. Oke. Kalau elektron ikatan atau elektron yang digunakan untuk berikatan itu berasal dari salah satu unsur atau salah satu atom saja, maka dinamakan kovalen koordinasi. Jadi, jika pasangan elektron yang dipakai bersama berasal hanya dari salah satu atom saja, contohnya adalah NH3 dengan H+. Ya, NH3 dengan H+. Ya. H+ itu artinya sudah tidak memiliki elektron H+ ya, karena H itu nomor atomnya 1 ya, atau jumlah elektronnya 1, kemudian dia elektronnya dilepas, otomatis tidak memiliki elektron. Nah, dia berikatan dengan NH3 ya, NH3 N ya, itu ada 5, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jumlah namanya lambang Lewisnya ya, karena N itu memiliki elektron valensi 5. Nah, kemudian dia berikatan dengan H. H-nya ada 3, udah menggunakan perikatan H, dan ini H. Kemudian ada H+ nih, H+ itu sudah tidak memiliki elektron H+. Nah, ingin masuk ke sini, ke atas ini. Jadi nanti menjadi N H. Nah, ini elektron yang digunakan N untuk berikatan dengan H adalah
berasal dari elektronnya si N. Ya, hanya nggak nyumbang, cuma dari N-nya saja. Nah, namanya ini kovalen koordinasi karena elektron yang digunakan untuk berikatan itu cuma berasal dari salah satu unsur saja. Nah, kalau ini N dengan H yang sebelah sini, ya, yang sebelah kanan itu kan makanya saya bedakan. Ini elektron punya H, ini elektron punya N, digunakan secara bersama-sama. Jadi H-nya nyumbang, N-nya juga nyumbang. Ini juga sama, N-nya nyumbang, H-nya nyumbang. N-nya nyumbang, H-nya nyumbang. Nah, kasus yang di atas ini cuma N-nya saja yang nyumbang elektron untuk berikatan. Makanya dinamakan koordinasi. Karena elektron yang digunakan untuk berikatan hanya berasal dari salah satu unsur saja. Kemudian berdasarkan kepolaran, ya, itu kovalen dibagi menjadi kovalen polar dan kovalen non polar. Ya. Kalau polar itu merupakan ikatan kovalen di mana terjadi perbedaan keelektronegatifan yang besar antar unsur yang berikatan. Makanya terjadi polaritas. Ya. Perbedaan elektronegatifnya tinggi. Ya. Jadi misalnya ada unsur elektronegatifnya yang satunya rendah, yang satunya tinggi, berikatan. Nah, itu kan perbedaannya tinggi. Nah, makanya nanti akan terjadi polaritas. Makanya namanya kovalen polar. Nah, pasangan elektron ikatan tertarik lebih kuat ke salah satu atom. Ya. Jika pada senyawa kovalen tersebut di sekitar atom pusatnya masih memiliki pasangan elektron bebas, tentunya tidak simetris. Nah, ciri lain dari kovalen polar itu apabila ada ada atom yang dimana atom tersebut masih memiliki elektron bebas. Makanya terjadi polaritas. Contohnya HCl, H2O, NH3. Nah, HCl ini kenapa polaritas? Hanya itu elektron negatifnya rendah, ya. Ini elektron negatifnya rendah. Satunya Cl-nya tinggi. Nah, sehingga nih elektronnya itu cenderung tertarik ke salah satu unsur. Jadi tertarik ke Cl sehingga menyebabkan tidak simetris bentuknya. Kalau H2O kasusnya di sini, kalau H2O ya saya gambarkan H langsung ya. Nah, di sini ada yang namanya PEB atau pasangan elektron bebas, ya. Karena ada pasangan elektron bebas terjadi polaritas. Nah, kalau non polar sebaliknya, ya, merupakan ikatan kovalen di mana perbedaan elektronegativitasnya kecil, bahkan sama dengan 0. Misalnya H2, Cl2, F2, dan N2. Pasangan elektron ikatan tertarik sama kuat ke seluruh atom. Ya, contohnya H2, ya kan sama-sama H. H2, H dan H. Tarik-menarik, ya berarti imbang, karena kekuatannya sama. Cl2, Cl sama Cl, juga sama imbang. Nah, itu dinamakan kovalen non polar atau yang simetris, contohnya CH4. Ini saya gambarkan langsung seperti ini. Kenapa CH4 gambarnya seperti ini? Nah, nanti saya akan bahas. CH4. CH4. Yang simetris, kiri sama, kanan sama, atas sama, bawah sama. Ya, itu adalah contoh dari kovalen non polar. Oke, materi kita pada pertemuan kali ini cukup sekian dulu, ya. Untuk materi ikatan kimia nanti akan saya lanjutkan pembahasannya di ikatan kimia di uploadan video berikutnya. Oke, tadi saya sudah menyampaikan beberapa clue. Nah, clue tersebut nanti akan dijadikan sebagai tugas untuk kalian. Contohnya tadi titik Lewis juga ada tugasnya. Kemudian yang melepas elektron 5 elektron ada tugasnya.
silakan tugas-tugas tersebut dikerjakan. Nanti saya sediakan uploadannya di e-learning atau di Google Classroom. Oke, terima kasih sudah memperhatikan materi yang sudah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.